berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Astagfirullahaladzim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Mudah-mudahan hal itu semua bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa mengantarkan buah hati kita ke surga, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali masih bersama kami di program Hikmah Pagi TVRI, dan mudah-mudahan Anda yang baru bergabung tidak merubah channel Anda, karena kajian hari ini sangat menarik. Betul. Bagaimana cara kita mendampingi anak untuk bisa menuju ke surga. Mudah-mudahan orang tuanya juga lebih dulu juga masuk surga gitu. Sama-sama insya Allah ya. Dan bersama kami Ustaz Hanum ke Ibrahim. Silakan Anda bergabung di telepon 5743476 atau 0215743478. Ya, Bunda, biar kita tidak terputus pemahamannya terhadap episode yang lalu yang kita bincangkan di pertengahan bulan yang lalu, berikan kepada kita sedikit tentang korelasi terhadap bahasan yang lalu, biar kita tidak terputus. Ya, sedikit, serah Mbak. Baik, mendidik buah hati atau mengantar buah hati menuju surga dimulai ketika seorang anak berada dalam kandungan. Bulan lalu telah kita bahas bersama. Betul. Mendidik anak mulai dalam kandungan, bagaimana seorang ibu ketika mengandung putra putrinya senantiasa berzikir kepada Allah, membaca senantiasa tilawah Al-Quran, yang itu sudah didengar oleh putra putri ketika berada dalam kandungan. Itu yang telah kita bahas bulan lalu. Kemudian mendidik buah hati menuju surga, ibu-ibu sayang, adalah dimulai juga hal yang paling mendasar, hal yang paling utama dan pertama agar buah hati kita, agar kita bisa mengantar buah hati menuju surga adalah bagaimana seorang wanita memilih calon suami yang baik, memilih calon suami yang soleh, sebagaimana juga seorang wanita, seorang lelaki bagaimana dia memilih wanita-wanita yang salehah sebagai istri. Itu adalah hal yang paling utama dan pertama untuk bisa mengantarkan buah hati menuju surga. Itu bahasan yang telah kita bahas bulan lalu, Mas. Baik, jadi berawal itu tidak hanya ujung-ujung datang gitu ya anak yang soleh, tapi memang prosesnya jauh lebih ada usaha sebenarnya. Tidak ada yang instan. Tidak ada instan. Nah, menurut saya pertanyaan sederhana, bagaimana jika sudah terlanjur kita ketemu dengan orang yang saat ini berada di samping kita, orang yang saat ini kita sayangi? Terlanjur Enggak, bisa jadi dulu gitu ya, bukan orang yang kita sayangi, bukan orang yang seperti itu gitu ya. Mas Haji, mungkin waktu kita berdua sebelum menikah barangkali yang manis-manis keluar, adanya setelah menikah baru keluar. Tapi mungkin ibu-ibu dijodohkan dulu gitu ya Bu ya. Gitu ya. Nah gitu. Begitu. Hadis ini bisa berlaku untuk para wanita yang akan menikah, yang sedang mencari calon suami, juga berlaku untuk para lelaki yang sedang mencari calon istri. Akan tetapi di dalam Islam tidak pernah ada kata terlambat, tidak pernah ada kata terlanjur untuk memulai yang lebih baik. Hadis ini mengandung makna bahwa ketika kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, itu harus diawali oleh orang tua. Orang tua juga harus menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Bagaimana kita bisa menginginkan anak kita berakhlak mulia kalau orang tuanya tidak berakhlak mulia? Bagaimana seorang anak bisa menjadi anak yang senang sholat berjamaah di masjid apabila kedua orang tuanya pun tidak senang sholat berjamaah di masjid? Bagaimana seorang anak senang menyanyikan lagu-lagu Islami apabila yang didengar oleh anak-anak adalah dari orang tua yang senang mendengarkan lagu-lagu yang tidak Islami? Semua itu harus dimulai dari kedua orang tuanya. Jadi hadis ini berlaku untuk orang tua yang memang sudah terlanjur menikah.
Jadi Mas Aji tadi kalau sekarang sudah beristri, dulunya nggak milih-milih, nggak ada kata terlanjur. Bisa dimulai dari sekarang, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai menjadi orang tua yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena positive thinking, masa depan masih panjang, tanggung jawab itu sangat berat gitu. Perjalanan masih jauh. Anak adalah amanah yang Allah titipkan dalam hidup kita, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Ini dimulai dari cara memilih pasangan. Betul. Kemudian ketika orang tua atau ibu ini sedang mengandung, Dan itu adalah hak seorang anak kepada orang tuanya. hak sekalipun tidak diminta oleh anak. Tidak diminta. Ketika suatu hari seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apa hak anak kepada ayahnya? Kata Amirul Mukminin, hak seorang anak kepada ayahnya adalah memberikan ibu yang baik, memberikan ayah yang baik, memberikan nama yang baik, dan memberikan pengajaran agama dengan baik. Wah, luar biasa ini, itu hak. Tapi kadang-kadang memang anak juga ada yang mungkin memiliki orang tua, mohon maaf, belum soleh, sehingga anak pun kehilangan untuk mencari siapa tokoh identitas layak figur yang contoh. Pada akhirnya anak kan tidak ingin dilahirkan seperti itu, bertemu dengan orang tua yang begitu gitu. Ini bagaimana harusnya seorang anak pun gitu, Bunda? Oke. Seorang anak butuh figur yang baik, dan figur utama yang paling ditiru oleh seorang anak itu adalah dari kedua orang tuanya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan anak mencari figur dari tempat yang lain. Inilah yang harus kita antisipasi sejak awal, agar jangan sampai anak-anak kita mencari figur di luar. Bagus kalau anak itu mencari figur seorang ulama, seorang yang soleh. Yang dikhawatirkan adalah seorang anak mencari figur yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tua. Oleh karena itu, kita yang menjadi orang tua jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai anak-anak kita mencari figur di luar orang tua. Kalau ini sudah terlanjur, lagi-lagi tidak pernah ada kata terlambat di dalam Islam untuk memulai yang lebih baik. Mari sejak sekarang ini, Mas Haji, Mbak Lili, ibu-ibu yang hadir di sini, mulai sekarang yuk kita menjadi orang tua, ayah ibu yang soleh dan solehah, agar anak kita jangan sampai mencari figur, agar jangan sampai anak kita mencari idola di luar Islam, di luar orang-orang yang saleh. Saya senang menggunakan bahasa terlanjur nih pagi ini, gitu ya. Bukan terlanjur bahasa, gitu ya. Jadi apakah sang anak bisa menuntut ketika kondisi dia saat ini jauh dari agama kita, itu salah orang tuanya? Oke, tidak selalu salah orang tuanya. Akan tetapi orang tua punya peranan penting. Bulan lalu juga saya pernah sampaikan bahwa ketika seorang bayi lahir ke atas bentangan bumi ini, dia lahir dalam keadaan suci. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, dia lahir dalam keadaan bersih, suci, tanpa dosa, tanpa noda. Dia lahir seperti kapas yang belum ternodai, seperti kertas yang belum tertulisi. Kedua orang tuanya memiliki peranan penting untuk membuat goresan pertama. Apakah kelak anak ini akan menjadi lukisan indah yang bernilai tinggi serta berada dalam keridhaan Allah, atau justru sebaliknya, anak ini kelak akan menjadi anak, bukan anak yang soleh, tapi menjadi anak yang toleh. Orang tua memiliki peranan penting. Ketika orang tua tidak bisa memberikan contoh akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah telah memberikan contoh yang baik kepada putra-putri beliau, ketika orang tua menjadi orang tua yang durhaka kepada anaknya, kelak orang tua akan diminta pertanggung jawab di hadapan Allah, dan anak akan menuntut balas kepada orang tua di hadapan Allah. Iya, bukan sekarang tentukan, tapi nanti di akhirat. Jadi ibu sayang, jangan hanya berharap putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh. Kita pun jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Nah, itu menarik guys, ya. Betul. Kalau kita selama ini mendengar bahwa anak yang durhaka terhadap orang tuanya, ini ada istilah orang tua yang durhaka. Seperti apa sih orang tua yang durhaka itu? Apakah anak tadi tidak bisa memberikan contoh, atau mungkin ada aspek lain yang bisa kita lihat gitu? Orang tua yang durhaka adalah
orang tua yang tidak memberikan pengajaran agama secara maksimal.